Saya mulai merokok itu umur 13 tahun, saudara-saudara. Saya merokok itu yang pertama karena lingkungan keluarga. Bapak saya merokok, perokok berat. Dan keluarga saya pun tinggal di daerah asrama. Sekitar saya orang-orang pasti ngerokok. Dan termasuk juga budaya di kampung saya itu ada istilah lapo. Lapo itu artinya warung. Warung kopi, terus warung tua. Nah, jadi saya melihat bahwa di warung itu orang-orang ngerokok dan minum. Nah, dengan kondisi budaya seperti itu, mau tidak mau saya terikut di dalamnya karena saya tinggal di lingkungan itu. Pada akhirnya saya sangat-sangat kecanduan dengan rokok ini. Minum juga demikian. Terus saya berpikir bahwa kalau saya ngerokok itu rasanya bangga, luar biasa, hebat lah. Kalau orang dulu bilang kalau nggak ngerokok itu bukan laki-laki. Itu awalnya saya merokok. Sampai pada akhirnya keterbiasaan. Bahkan bisa sampai 3-4 bungkus satu hari. Rokok saya Ji Samsu. Dulu saya kenal rokok itu gudang garam filter. Usia saya 13 tahun. Sampai terakhir saya berhenti merokok, rokok saya Ji Samsu. Jadi merokok ini buat saya sangat menyenangkan. Bahkan kalau saya tidak ngerokok, perasaan kayak pusing. Perasaan kayak gimana gitu kalau nggak ngerokok. Sampai saya menikah juga itu terbawa-bawa. Bahkan kami ribut dengan istri gara-gara rokok itu sering. Istri saya selalu bilang, "Pak, jangan merokok. Pak, jangan merokok." Tapi saya bilang, itu kebiasaan saya. Kita belum kenal juga saya udah ngerokok. Nggak usah kamu urusin lah yang seperti itu. Kerjain aja kerjaan kamu, saya kerjain kerjaan saya. Sampai segitunya saya. Artinya lebih menghargai rokok daripada istri. Nah, akhirnya saya jalan seperti biasa karena lingkungan saya pun semakin saya dewasa kan, semakin saya banyak pergaulan, lingkungan saya semua nggak ada yang tidak merokok. Tetapi akhirnya saya berusaha, saya berpikir bahwa merokok itu tidak baik sebenarnya. Tapi karena keegoisan saya, itu semua saya abaikan. Bahkan terkadang pendeta khotbah di mimbar, jangan merokok, dilarang merokok karena tubuhmu adalah bait suci Allah. Saya masa bodoh aja, peduli amat dengan pendeta. Saya kan dengan Tuhan, bukan dengan pendeta. Saya berpikir seperti itu, sampai seperti itu. Saya ke gereja nggak pernah terlambat, nggak pernah telat. Saya ke gereja tiap minggu, saya ke gereja. Pelayanan saya pelayanan di gereja. Tapi saya masih merokok di luar sana. Saya berpikir, berarti saya seolah-olah seperti orang munafik. Di gereja saya terlihat, kalem banget saya. Pelayanan saya luar biasa. Saya sampai pelayanan perjamuan kudus. Begitu sucinya, begitu berharganya perjamuan kudus. Tapi tubuh saya tidak kudus. Karena Tuhan baik, Tuhan tetap aja biarkan saya merokok. Tuhan kasih tahu, ntar juga ada waktunya. Saya berpikir seperti itu. Saya berusaha, selalu saya berusaha, berkali-kali saya berusaha. Mungkin ini yang kelima kali saya baru bisa total berhenti. Saya bukan tidak berusaha, saya berusaha berhenti merokok. Saya 5 kali berhenti. Pertama saya sebulan, saya berhenti, tapi ngerokok lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali saya masih merokok juga.
saya berpikir, apakah Tuhan harus panggil saya baru saya berhenti ngerokok? Saya berpikir seperti itu, tapi saya nggak peduli waktu itu. Karena saya pikir merokok itu sangat berharga, luar biasa, enak sekali, nikmat sekali. Yang paling saya sedihkan, saya rajin baca firman. Setiap pagi saya bangun tidur baca firman. Saya paling sedih, sambil baca firman saya ngerokok. Saya ngerokok sambil baca firman. Tapi memang itulah Tuhan punya cara. Caranya luar biasa. Sudah 5 kali saya berusaha berhenti, tapi tidak bisa. Tuhan sentil saya. Suatu ketika saya bangun tidur, dada saya sakit sekali. Saya nggak bisa gambarkan seperti apa. Mungkin saya pikir saya mati. Tuhan panggil saya mungkin. Tapi saya pikir, saya doa, saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya percaya ini semua rencanamu. Engkau tegur saya, Tuhan punya cara apapun. Saya yakin saya sembuh. Saya percaya saya sembuh. Nah, pada akhirnya saya berobat. Saya cek ke dokter. Ada sedikit plek di paru-paru. Saya sambil berdoa, Tuhan, saya percaya ini rencanamu. Saya percaya Engkau tolong saya. Tidak akan Tuhan biarkan saya. Puji Tuhan, persis sebelum corona, saya sembuh, total sembuh. Seandainya penyakit itu pas di masa-masa corona, saya mungkin sudah isolasi. Saya dijemput sama orang kesehatan. Puji Tuhan, persis setelah saya sembuh, saya 6 bulan makan obat. Saya berobat 6 bulan makan obat. Persis saya 6 bulan ke-6 saya berhenti, corona mulai masuk ke Indonesia. Tuhan sudah atur semua. Tuhan berhentikan saya merokok. Tuhan datangkan penyakit corona. Makanya sebenarnya saya sangat percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Kenapa? Merokok ini kata orang berhenti gara-gara sesuatu. Nggak bisa. Saya udah 5 kali. Kemauan saya nggak bisa saya paksa. Tuhan yang memaksa kita baru bisa. Roh Kudus yang menolong kita baru kita sanggup melakukan itu. Puji Tuhan, sekarang saya sudah terbebas dari rokok. Saya sedikit pun tidak punya keinginan untuk merokok. Karena Tuhan sudah tolong saya. Tubuh saya sehat. Saya bangun tidur itu napas saya plong, segar. Waktu saya ngerokok, bangun tidur itu pasti batuk, pasti mengeluarkan dahak setiap pagi. Tapi sekarang saya tidak lagi merasakan itu. Badan saya terasa ringan, berat badan saya nambah. Terkadang makan pun bisa 2, 3, 4 kali bahkan sehari. Puji Tuhan, sekarang saya sudah tidak merokok lagi. Saya ditolong Tuhan, saudara juga pasti bisa. Saudara pasti juga ditolong Tuhan. Kalau saudara minta sama Tuhan bahwa saudara ingin berhenti merokok, pasti bisa. Nggak ada cerita orang bilang, aduh susah sekali, nggak bisa berhenti merokok. Itu bohong semua, itu pasti bisa. Karena saya mengalaminya. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom saudara, saya istri dari Bapak Joni yang melihat bagaimana perjuangan dia untuk bisa berhenti merokok. Yes. Memang benar, suami saya merokok mulai di usia mudanya dia sudah merokok. Bahkan ya seperti perkataan dia lebih duluan kenal rokok baru saya. Jadi kalau saya sebagai istri bilang dia untuk berhenti merokok, itu sangat berat. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Aku percaya Tuhan mengasihi suamiku. Tuhan tolong. Hari demi hari bahkan selalu sampai bertahun-tahun lamanya dia tetap masih merokok. Punya kerinduan ada, benar dia punya kerinduan. Bahkan nanti kalau udah
batu agak panjang, aku berhenti merokok lah Mi, katanya. Ya udah kalau mau berhenti merokok, ya udah potong ayam aja, berhenti merokok. Ini udah berhenti nih. Berkali-kali setiap dia mau berhenti merokok, dia selalu minta potong ayam. 5 kali. Dan saya selalu amati suami saya ya. Kalau dia udah berhenti merokok nih saya dalam 1 bulan, tapi kan masih suka kumpul nih sama teman-teman komunitas yang suka merokok. Kelihatan dari tanda-tandanya dia mau merokok lagi nih. Abis makan keluar rumah. Habis makan pergi keluar rumah. Nah saya tuh tanda tanya, kalau udah habis makan keluar rumah pasti udah merokok lagi. Nah terus satu, kalau dia masa-masa mulai berhenti merokok, jangan sampai ada masalah antara kita berdua. Kalau ada masalah, itu akan jadi alasan buat dia untuk merokok lagi. Setiap dia lagi proses berhenti merokok, kalau kita agak ribut sedikit beda pendapat atau saya ada persoalan lah sama dia gitu, itu alasan buat dia buat merokok lagi. Dan akhirnya dia yaitu jatuh bangun lagi. Sampai benar di tahun 2019 itu, saya setiap hari memang doa, mertua saya juga sama selalu berdoa. Apalagi suami saya pelayanan, perjamuan kudus juga sama. Kadang memang sering itu jadi batu sandungan. Kenapa? Kalau ada kegiatan-kegiatan rohani yang kita kerjakan dengan teman-teman satu gereja, karena memang banyak dari teman-teman kita sudah nggak merokok. Lebih banyak lah yang tidak merokok lagi. Nah, jadi kalau teman-teman pelayanan itu tidak merokok, dia nggak akan betah lama-lama gabung di situ. Dia pasti pengen cepet-cepet pulang. Karena apa? Udah nggak tahan pengen merokok. Karena kalau merokok di gereja, merokok di komunitas gereja, dia malu. Nah, dia kan cepat-cepat minta pulang. Nah dari situ selalu seperti itu. Tapi saya tetap pegang bahwa istri itu adalah tiang doa di tengah-tengah keluarga. Jadi saya selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Sampai suatu hari saya bilang gini sama Tuhan. Awal tahun 2019 kami selalu ada ibadah keluarga tahun baru. Selalu ada ibadah keluarga. Jadi di keluarga kita selalu kita bikin poin-poin apa yang mau kita minta tahun ini sama Tuhan. Nah kita selalu buat gitu di keluarga. Saya hanya minta satu sama Tuhan. Tuhan, saya pengen suami saya berhenti merokok. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan buat dia berhenti merokok. Dan memang sungguh Tuhan itu luar biasa. Seperti kata Tuhan, semua ada masanya, semua ada waktunya. Kalau sudah waktunya tiba, semua indah pada waktunya, yaitu waktu dia mulai berhenti merokok itu. Benar pagi-pagi dia bilang dia seperti terpukul dadanya dan dia sakit. Setelah dia sakit dia nggak mau berobat karena dia takut. Saya ajak berobat 2 minggu dia di rumah sakit, dia nggak mau berobat, dia takut. Sampai saya nangis ngajak dia berobat, harus berobat. Saya langsung check up semua, baru itu kena bahwa ada plek di paru-parunya. Tapi saya selalu perkatakan, aku tahu Tuhan baik. Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Itu saya imani sungguh-sungguh buat suami saya. Sampai kami cek, udah selesai cek, keluar hasilnya dia harus berobat. Dan di situ pun kami masih mengalami mujizat banyak. Kenapa mengalami mujizat? Kalau hasil dari ronsen itu dia aktif, berbahaya. Itu hasil dari ronsennya itu dia aktif dan berbahaya. Saya disuruh harus pakai masker, nggak boleh segelas, nggak boleh barang tidur, kalau bisa juga tidak sama waktu hasilnya. Setelah kita periksa dokter anjurkan harus berobat panjang. Dan setelah diambil air dahak ya, diambil, itu justru menunggu hasilnya itu kan dia udah dikasih dokter, obat. Nah dari pengalaman cerita teman-teman, bahkan ada keluarga yang sudah mengalami, kalau udah makan obat itu benar-benar banyak orang, lebih banyak dari orang tersiksa makan obatnya. Makan obat itu membuat orang tidak nafsu makan, membuat orang jadi lemas, membuat orang suka muntah, bahkan nggak bisa makan apa-apa. Itu pengalaman dari orang yang kami tanya-tanya, bahkan keluarga pun mengalami seperti itu. Nah malamnya, waktu dia mau makan kan malam, saya bilang ya Pia, jangan makan dulu. Aku bilang jangan makan dulu.
biar kita doakan dulu obatnya. Supaya waktu malam itu kami duduk di lantai berdua, saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan buat suami saya. Karena aku tahu apapun yang terjadi ini seizin Tuhan, dan apapun yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Dan saya doa seperti itu. Tapi Tuhan, aku minta perbedaan. Aku ngomong sama Tuhan, aku minta perbedaan. Kalau orang lain makan obat ini mengalami muntah, tidak bisa makan, bahkan jadi sangat menderita. Tapi aku minta perbedaan Tuhan buat suamiku. Supaya suamiku waktu makan obat ini dia betul-betul semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin baik. Jangan ada efek-efek samping dari obat ini yang masuk ke tubuhnya. Tapi semua yang baik dari obat ini yang masuk ke tubuhnya. Aku percaya Tuhan baik, aku percaya Tuhan berkuasa atas obat ini. Aku serahkan Tuhan obat ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan jamah. Aku betul-betul doa untuk hal itu. Baru suamiku minum. Dan setelah minum, kita tunggu reaksinya besok paginya. Saya tanya, gimana reaksinya, Pi? Nggak ada apa-apa? Bisa makan? Makan. Nggak ada, dia nggak ada muntah, nggak ada lemes, nggak ada pusing makan obat itu. Bahkan dia setelah kan sebelum terima obat itu dokter udah bilang, kalau nanti gatal-gatal, kalau nanti muntah, kalau ini, pokoknya makan, suruh makan dikit-dikit, dipaksa makan gitu, karena memang efeknya ada seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya bilang Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Dia tetap menolong di dalam kesesakan kita. Tuhan tetap tolong. Amin. Dan kasih setianya tidak pernah berubah, benar-benar tidak pernah berubah. Amin. Karena waktu kita salah, Tuhan ingatkan. Waktu kita benar-benar berbalik. Jadi saya kembali ingat seperti seorang anak itu yang waktu dia tidak mendengarkan kata orang tuanya, bahkan menghabiskan harta orang tuanya. Dia sudah sakit penyakit, sama lah seperti suami saya, udah mulai sakit penyakit, balik sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah menolak. Justru Tuhan tetap merangkul. Amin. Nah, buat kita, buat saudara-saudara yang kebetulan saudaraku suamimu masih merokok di hari-hari ini, jangan pernah patah semangat, jangan pernah hakimi dia, tapi kasihilah dia, karena memang itu mengikat, itu roh. Rokok itu mengikat, tidak mudah melepaskannya, betul. Tapi kalau kita sebagai istri selalu ingatkan dia, selalu berdoa, percayalah, pasti dia akan bisa berhenti merokok. Tetap semangat dan tetap berdoa, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan berkati saudara.